Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, selamat beribadah kan Tuhan di Gereja Maranatha di ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu
Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 16 Januari 2022, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 9 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, kolekta perjamuan sebesar Rp23.484.000, syukur sebesar Rp16.248.600, persepuluhan sebesar Rp8.850.000. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp4.835.000, syukur sebesar Rp305.000, persepuluhan sebesar Rp1.715.000, sarana fisik sebesar Rp494.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dilayani oleh Pendeta S. Werinusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara dan Majelis Jemaat Kategoria Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 36 ayat 1-13. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Jidon Tuarlela. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 16 Januari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Jemaat diminta hening sejenak. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon, janganlah tinggalkan kami ketika dunia kami terancam. Kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan di sore hari ini. Kita akan baca dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 36 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan serta perenungan di sore hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Mazmur 36 ayat 1 dengan perikop kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, orang takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujukkan dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan di rancangannya, di tempat tidurnya ia menetapkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Jika kita membaca sepintas kebenaran firman ini, maka ada satu tema penting yang menarik untuk kita renungkan, yaitu tentang kasih setia Allah. Dan izinkan beta untuk menceritakan ulang satu percakapan pada tahun 2020 ketika COVID-19 melanda kota Ambon dan berbagai wilayah lainnya, bersama dengan salah seorang anggota jemaat yang bekerja sebagai tukang ojek. Pada waktu itu memang orang-orang tinggal di rumah saja dan tidak ada banyak penumpang yang bisa didapatkan. Dan saya bertanya apakah pendapatannya seperti biasanya, apakah mata pencahariannya berjalan normal saja. Dan dia mengatakan bahwa dalam kondisi ini orang tidak banyak keluar dan pendapatan kurang sekali.
Tetapi yang menarik dari apa yang dia sampaikan dan menurut hemat saya ini penting kita renungkan untuk mengerti apa itu kasih setia Allah, bahwa sekalipun penumpang kurang, sekalipun pendapatan tidak seperti biasanya, tapi ketong ada dapat kekuatan dari Tuhan, lalu mencari, memang seng dapat banyak, tapi Tuhan pun kasih setia itu seng habis. Dan dia sambung bahwa Bapak Pendeta yang penting tiap hari mai tua pun komfor menyala saja. Ibu bapak dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini memang sederhana sekali, tetapi kita belajar dari bagaimana kita menikmati kasih setia Allah itu, dan saya percaya ibu bapak punya kisah yang sama, cerita-cerita iman yang sama tentang bagaimana ibu bapak menikmati kasih setia Allah itu. Dan dengan kisah-kisah yang kita miliki dalam hari-hari hidup kita, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa jika kita bicara tentang kasih setia Allah, maka kita menyadari bahwa Dia memelihara kita. Dalam kondisi apapun kita, pemeliharaan Allah terhadap kita nyata dan tidak pernah habis. Kasih setia Allah itu membimbing kita untuk mengerti tentang anugerah dan kemurahan yang Allah limpahkan bagi kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Dan kasih setia Allah itu bukan saja tentang ada sesuatu materi yang kita dapatkan, tidak. Tetapi yang kita dapatkan jauh dari sekedar materi, yaitu Roh Allah yang menuntun dan memelihara kita. Roh yang memungkinkan kita memperoleh kekuatan-kekuatan baru untuk menjalani hari-hari hidup sekalipun kita terpuruk. Roh yang selalu memberi kita kedamaian, sukacita di dalam kemelut-kemelut hidup yang kita alami dari saat ke saat. Itulah kisah-kisah tentang bagaimana kita menikmati kasih setia Allah dalam hari-hari hidup kita. Ia memelihara kita. Ia meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan segala baik. Ibu bapak dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan dengan baik-baik setiap saat kita menarik nafas dan menghembuskannya kembali. Setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah bukti betapa Dia terus memelihara kita. Karena ketika nafas sudah tidak lagi berfungsi, kita sudah tidak lagi hidup seperti apa adanya. Itulah sebabnya mengapa kita selalu menyadari bahwa kita tidak menghitung kasih setia itu dengan materi saja, secara material saja, tetapi pemeliharaan Tuhan secara total. Seiring waktu kita melewati masa-masa yang manis, masa-masa yang indah, tetapi juga masa-masa yang sulit.
dalam rumah tangga kita, tetapi toh rumah tangga kita masih dipelihara oleh Tuhan. Betapa ini bahagian dari bagaimana Allah terus memelihara dan menuntun kita di dalam rumah tangga kita, sekalipun ada yang berat dan ada yang ringan. Bahkan di tengah pandemik ini, kita semua dipelihara, kita semua dilindungi dan disertai oleh Allah. Jemaat, mungkin ibu bapa dan anak-anak akan punya banyak daftar untuk mengatakan satu demi satu kasih setia Allah yang kita alami dari waktu ke waktu. Dalam bacaan kita, Mazmur 36, secara khusus pada ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Daud menggambarkan tentang kasih setia Allah yang begitu besar, kasih setia Allah yang begitu luas dan mendalam. Oleh karena itu dia menggunakan kata-kata tentang langit dan awan. Kita bisa bayangkan kasih setia Allah itu begitu mendalam dan luas, begitu besar kuasa dan kemurahannya bagi Israel, umat ciptaannya. Pada ayat yang ke-7, ia mengatakan hukum Allah bagaikan samudra raya yang hebat, dan manusia beserta hewan Allah selamatkan. Dia melindungi, dia memelihara dan dia menyelamatkan seluruh ciptaannya. Hal mana menandaskan bahwa Allah itu maha kuasa, penuh kekuatan dan karya-karyanya maha luas. Dan ia sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Gambaran bahwa kasih setia Allah begitu berharga, kasih setia Allah melindungi dalam naungan sayapnya bisa kita temukan pada ayat 8. Berharga, seluruh pemeliharaan, seluruh kekuatan, seluruh kemurahan, seluruh kesetiaan, seluruh kebaikan yang Dia limpahkan. Dan jika kita mau membayarnya, dan jika kita mau membalasnya, tidak ada seorang pun yang layak untuk melunasi itu semua. Terlalu mahal, terlalu berharga, dan kita menikmatinya di dalam rahmat Allah. Pada ayat yang ke-9, Daud mengatakan ia mengenyangkan diri dengan lemak di rumah Allah dan memberi minum dari sungai kesayangan Allah. Dan pada ayat 10, semua itu dikatakan sebagai sumber hayat bagi kita semua. Apa yang ingin Daud tegaskan, semua yang kita nikmati, semua yang kita miliki sumbernya adalah pada Allah. Hidup kita bersumber pada Allah. Kesehatan kita bersumber pada Allah. Berkat-berkat kita bersumber pada Allah. Jabatan, materi, harta apapun yang kita miliki bersumber pada Allah. Istri, suami, anak-anak, hari-hari hidup, masa-masa muda, sumbernya ada pada Allah. Dan itulah sebabnya mengapa pemazmur menyadarkan kita bahwa begitu berharga kasih setia Allah bagi kita. Ibu bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi.
Itulah gambaran Daud tentang begitu besar, begitu dalam, dan begitu luasnya kasih setia Allah bagi dunia. Dan dengan indah, Yohanes dalam pasal 3 ayat 16 melukiskan kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus adalah kasih itu sendiri. Firman ini ingin meneguhkan iman kita bahwa kita hidup bersama dengan Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang berlimpah dengan anugerah, Allah yang berlimpah dengan segala kekayaan, Allah yang berlimpah dengan segala kebaikan, Allah yang berlimpah dengan segala keadilan dan kebenaran, berlimpah kejujuran dan ketulusan hati, berlimpah perlindungan dan pemeliharaan. Itulah Allah yang ibu bapa dan saya imani. Itulah Allah yang ibu bapa dan saya ikuti dari waktu ke waktu. Allah yang berlimpah dengan segala kasih setia dan pemeliharaan. Allah seperti itu yang kita imani di dalam susah maupun senang kita. Lalu kalau pemazmur sudah melukiskan Allah seperti itu, adakah alasan bagi kita untuk meragukan Allah seperti itu? Adakah alasan bagi kita untuk tidak menolak kejahatan? Adakah alasan bagi kita untuk ragu-ragu menjalani hari-hari hidup ini dengan segala resikonya? Rasanya kita tidak perlu ragu lagi terhadap Allah yang kita imani itu. Sebab kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada sumber yang benar. Kita memperoleh perlindungan pada Dia yang betul-betul melindungi dan memelihara kita. Lalu apa arti keraguan kita? Apa arti segala sesuatu yang mengkhawatirkan kita? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita tidak saja mendengar tentang kasih setia Allah. Kita tidak saja melihat tentang kasih setia Allah itu, kita tidak saja mengetahuinya. Tetapi kita mengalami kasih setia itu dari hari lepas hari. Sekali lagi, kita sudah mengalami kasih setia, pemeliharaan, kebaikan, kemurahan, anugerah, dan kesetiaan Allah itu dari waktu ke waktu. Seperti dalam ayat 6 sampai ayat 10. Tetapi yang meresahkan dan mengherankan bagi Daud di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang kelima adalah mengapa Israel yang sudah mengalami dan menyaksikan kasih setia Allah yang besar itu, tetapi mereka masih menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Mengapa Israel yang sudah mengalami pemeliharaan Allah itu, yang sudah mengalami kebaikan Allah itu, tetapi masih berlaku jahat di dalam hidup ini? Mengapa mereka yang sudah merasakan tuntunan Allah dalam hidup tetapi masih tipu-tipu, menipu satu dengan yang lainnya, berbohong satu dengan yang lain di hadapan Allah? Dan mengapa mereka tidak menolak kejahatan itu sendiri?
Mengapa mereka tidak mau melakukan kebaikan dan mengapa mereka tidak takut kepada Allah? Rupanya kita pun mengalami keresahan dan keheranan yang sama dengan Daud. Mengapa kita sudah tahu dan mengalami begitu besar kasih setia Allah, tetapi kita masih ragu-ragu terhadap Allah semacam itu? Mengapa kita sudah mengalami kasih setia Allah yang penuh dan kaya dengan anugerah, kebaikan, dan kemurahannya? Lalu kenapa ada orang yang bikin terbaik orang lain? Ada orang yang bikin jahat orang lain? Mengapa ketong su dengar tentang kebaikan, tentang kesetiaan, tentang kemurahan, tentang pemeliharaan Tuhan, tapi ada kecenderungan untuk, mohon maaf, selingkuh? Mengapa itu ada? Mengapa ada korupsi? Mengapa ada yang tidak disiplin dan tidak jujur dalam bekerja? Mengapa ada seks bebas? Padahal kita sudah membaca, kita sudah melihat, kita sudah mengalami begitu besar kasih setia Allah itu. Tetapi mengapa seperti Israel bikin sesuatu seperti orang fasik, orang jahat, orang yang tidak takut kepada Allah? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti Israel, kita cenderung lupa bahwa kita mengalami kasih setia Allah itu dari waktu ke waktu. Jadi kalau su mengalami kasih setia itu, su lewat beberapa waktu lupa, lalu berjalan di jalan yang tidak baik. Sama seperti orang-orang fasik. Kita harus memahami bahwa kasih setia yang bersumber pada Allah itu tidak terbatas. Dia bisa tumpahkan kasih setianya kepada siapapun. Kepada orang ini, dia tumpahkan segala berkat, dia berikan kepada orang ini jabatan karir, dia berikan sukacita kepada keluarga ini, dia berikan hari-hari masa muda yang baik kepada para pemuda kita. Dia berikan sekolah yang baik kepada pemuda-pemudi kita. Tidak terbatas. Tetapi serentak dengan itu, kita yang menikmati kasih setia Allah itu, kasih setia itu ketika masuk di dalam diri kita, ada yang disebut garis batas yang ditetapkan Allah. Ada garis batas yang sudah ditentukan Allah dengan semua kasih setia yang Ia berikan. Kalau saya dianugerahkan seorang istri sebagai satu kasih setia Allah yang besar, maka serentak dengan itu Dia memberi garis batas kepada saya. Batasmu kepada istrimu saja, dan jangan melewati garis batas itu. Berkat tentang jabatan, berkat tentang uang yang Ia limpahkan dan anugerahkan bagi kita ada batasnya. Dan kita menikmati semuanya pada batas-batas yang sudah Allah gariskan. Jangan lewat. Ambil sesuai dengan batasan yang sudah Allah gariskan. Sebab orang-orang yang jatuh di dalam kejahatan,
Mereka yang jatuh di dalam dosa adalah mereka yang suka melewati garis batas. Sudah tahu ini bukan ketompung uang, ketong mau coba-coba lewati garis batas itu bisa susah. Sudah tahu, sudah dibatasi bahwa ketong batas dengan ketompung istri saja, ketong batas di sini saja, jangan lewat. Dan ibu bapak kita semua bisa belajar di dalam kisah Kejadian 3 tentang Adam dan Hawa. Lewat batas yang Allah gariskan, jatuh. Jadi nikmati segala kasih setia Allah dengan bersyukur, dengan merasa cukup. Dan jangan melewati garis-garis batas yang sudah Dia tetapkan. Orang-orang muda itu garis batasnya banyak sekali. Ada orang tetua yang sudah garis batas, jam 9, jam 10 tidak boleh keluar rumah, batas. Melawang orang tetua, jatuh. Ada batas orang bagi anak-anak muda, pacaran itu ada batas-batasnya, lewat jatuh. Coba ibu bapak perhatikan, belakangan kalau ketong stop di lampu merah, itu orang-orang lewat saja. Untung-untung tidak tertabrak. Sekali lagi prinsip dari orang yang jatuh adalah dorongan untuk melewati batas. Dan itu keresahan dan apa yang dialami oleh Daud dengan Israel. Supaya jangan lewat batas. Belakangan ini ketompung kesehatan juga kadang-kadang memprihatinkan. Juga seringkali karena kita ingin melewati batas. Mai tua sularang semboleh makan ini, pi di luar, mulu sadap, sakit. Kalau sakit itu pi dokter, sakit lah bilang per majelis kata orang bikin. Kadang-kadang susaki begitu lalu pikiran sudah tidak normal. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memang manusia yang lemah dan rentan melakukan dosa, rentan jatuh, rentan juga melewati batas. Tetapi jika karena kelemahan itu kita terlanjur jatuh dan berdosa, maka baiklah saat-saat di mana kita jatuh adalah kesempatan untuk semakin percaya tentang Allah yang berlimpah kasih setia itu. Kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk rendah hati dan pegang kuat-kuat pada kasih setia Allah. Kalau ketong iko apa yang Daud bilang, kalau su lewat di ayat 13, bikin terus iko suka, dapat banting sampai sembisa bangun. Ibu bapak bayangkan, dapat banting sampai sembisa bangun. Karena bikin kejahatan, bikin terus-terus, bikin dosa dan lain sebagainya. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, tidak lemah. Kalau pernah lemah, pernah jatuh, pernah melakukan dosa, kesempatan itu pakai baik-baik untuk berdiri dan bangkit lagi. Sama seperti Yesus bilang kepada perempuan berzina dalam Yohanes 8 ayat 11. Pergilah dan jangan
berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya kalau satu kali jatuh, jangan ulang. Robah kelakuan, robah jalan-jalan. Ayat 12, kas inga supaya seng iko orang yang congkak dan orang fasik pun tabiat. Supaya ketong bisa dipelihara oleh Tuhan. Kalau su pernah jatuh sampai jualah atur hidup baik-baik. Jangan ulang lagi, sebab kalau ulang terus, Daud bilang dalam ayat 13, dapat banting sampai sembisa bangun. Beta rasa ibu bapa, anak-anak jemaat ketong semua semau dapat banting sampai sembisa bangun, tetapi dipeluk oleh Tuhan dengan kasih setia yang lebih baik. Jadi ingat Tuhan pung baik, supaya seng berjalan salah jalan. Ingat istri pung karingat pung lalah, ingat suami pung kerja pun cari nafkah. Anak-anak yang sekolah, anak-anak muda, ingat orang tetua pun karingat. Lah belajar baik-baik. Bikin hidup orang muda baik-baik. Jangan takar ruang, sebab satu kebahagiaan bagi orang tetua itu lihat anak-anak sekolah baik-baik, lalu dapat hidup baik-baik, itu saja. Ingat-ingat itu semua supaya ketong seng lewat garis batas yang sudah Tuhan tentukan, supaya Tuhan memelihara di dalam kasih setianya yang tak habis-habisnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat silahkan duduk. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Jidon Tuarlela mempersembahkan pujiannya. Yes. Selamat sore menjelang malam Jemaat Shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bukan diriku yang memilihmu, namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu dalam pekerjaan-Mu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintai-Mu. Layakkan aku sebagai alat-Mu untuk sempurnakan rencana-Mu. Bukan diri yang namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu dalam pekerjaan-Mu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintai-Mu. Layakkan aku sebagai alat-Mu untuk sempurnakan rencana-Mu. Kau pakai, Kau yang memilihku. Jadilah seturut kehendak-Mu. Hidup
pekerjaanmu. Pujilah hatiku Tuhan, sungguh kan ku cintaimu. Jadikan aku sebagai alatmu untuk sempurnakan rencanamu. Rencanamu untuk sempurnakan rencanamu. Terima kasih. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 132 dan 133 ayat 1 dan seterusnya. Ya
ya Tuhan kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan telah menyatukan kami lewat kebaktian di saat ini Bapa. Dan di saat ini Tuhan di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur yang kami bawa dari dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dari kelebihan bahkan kekurangan kami Tuhan. Engkau mau terima juga itu Tuhan demi memperluaskan pekerjaan tangan-Mu tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan ajarlah kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami untuk selalu memperlihatkan nama Tuhan di tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami Bapa. Ini doa kami Tuhan yang kami akan bukan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus korban yang hidup. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tenang dan satu dalam doa syafaat. Kita mengakhirinya dengan berdoa Bapa kami bersama-sama, khusus pada bagian doksologinya kita nyanyikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih setia bagi kehidupan beriman kami dari hari ke hari. Kami datang memanggil nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji-muji Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih betapa kami menikmati kemurahan dan anugerah-Mu dari hari ke hari sampai pada saat ini, dan kami percaya kesetiaan-Mu akan terus nyata esok dan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang menjaga dan menaungi kami. Terpujilah nama-Mu yang memungkinkan kami menikmati seluruh keberadaan hidup beriman kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih-Mu yang maha luas itu. Dan kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah sekiranya hari-hari hidup kami, ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, dan kami tidak ragu-ragu dan khawatir sedikit pun bahwa Engkaulah yang menyertai dan memelihara kami dalam susah maupun senang. Yakinkan kami Bapa bahwa kasih setia-Mu selalu nyata bagi kami. Kami bersyukur karena menikmati kasih setia itu dalam rumah tangga kami, sekalipun kadang-kadang ada tantangan, masalah, dan cobaan. Tetapi teguhkan iman, percaya, pengharapan kami bahwa kami menikmati kasih setia di dalam kehidupan rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam rahmat-Mu yang besar Engkau memampukan kami menjaga keutuhan rumah tangga kami dari waktu ke waktu, supaya rumah tangga kami terpelihara oleh kasih dan rahmat-Mu dan dijauhkan dari segala kebinasaan dan kehancuran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tahu pergumulan tiap-tiap suami istri pada saat ini. Biarlah segala cinta kasih dan kesetiaan Tuhan tumbuhkan. Kecenderungan-kecenderungan di luar perkenaan Tuhan jauhkan. Lalu berkati perjalanan rumah tangga kami dengan damai dan sukacita. Kami menikmati kasih setia-Mu, ya Tuhan, bagi anak cucu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup beriman kami. Biarlah Tuhan melimpah ruahkan segala kasih setia kepada mereka. Tuhan menjaga dan menaungi anak-anak kami yang masih bertumbuh, pendidikan-pendidikan yang masih mereka jalani, upaya-upaya untuk mengusahakan lapangan-lapangan pekerjaan.
seluruh pergumulan mereka sebagai anak-anak muda, para remaja dengan tantangan dan peluangnya. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan, kasihanilah anak-anak kami. Dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu mereka hidup setia di hadapan-Mu, melangkah sebagai anak-anak Tuhan pada jalan-jalan yang terang, pada jalan-jalan kebaikan yang Tuhan tetapkan, dan ingatkan mereka untuk tidak melewati garis-garis batas yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal kudus, kami mendoakan segala pekerjaan, segala usaha, segala bisnis, mata pencaharian, segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di medan-medan pergumulan kami, segala pengabdian kami, dimanapun Tuhan mengutus kami. Kuduskan dan sucikanlah kami ya Bapa, supaya untuk semua kepercayaan yang Tuhan beri kepada kami, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk melakukan tugas pengabdian, untuk bisnis-bisnis kami, untuk karir-karir kami, untuk jabatan-jabatan kami, supaya kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan yang bersumber pada Tuhan, dan mendatangkan berkat dan rahmat bagi banyak orang, termasuk bagi hidup kami, keluarga, dan rumah tangga kami. Tuhan tahu segala potensi, segala karir kami, Tuhan tahu segala masa depan yang kami impikan dan kami cita-citakan. Biarlah Tuhan atur seturut maksud dan nikmat-Mu, supaya apapun yang terjadi dengan hari-hari pengabdian kami, dengan masa depan dan cita-cita kami, semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Di dalam kasih-Mu Tuhan, ingatkan kami, supaya kami menjalani seluruh pergumulan ini pada batas-batas yang telah Tuhan gariskan, dan jauhkan kami pada kecenderungan untuk melewati garis-garis batas yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Ya Tuhan, tidak ada di antara kami yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada di antara kami yang tidak pernah jatuh karena kelemahan dan kekurangan. Kamilah orang-orang percaya-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kamilah orang-orang yang bercelah di hadapan-Mu dan dunia ini, kasihani kami. Peluk kami dengan penuh cinta-Mu Bapa, dan baharui kami, supaya hidup kami berlangsung di dalam kasih setia-Mu. Kami teguh dan penuh kesetiaan di jalan-jalan-Mu ya Bapa, melakukan kebaikan, kebenaran dan keadilan, dan menolak segala kejahatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mendoakan setiap kekasih kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami, umat kami, pelayan kami yang bergumul dengan sakit penyakit dan derita masing-masing. Tuhan jamah dan Tuhan urapi semua mereka yang mengalami sakit. Tuhan buka jalan dan Tuhan pimpin supaya seluruh maksud hati untuk dipulihkan dari segala gangguan sakit penyakit disembuhkan oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan kuatkan kami, supaya dalam seluruh praktek-praktek hidup kami, kami juga bisa menjalani seluruh pola hidup, pola makan, pola minum dengan segala baik, seturut kehendak dan kasih-Mu, seturut tuntutan-tuntutan kesehatan yang berkenan kepada-Mu ya Bapa, supaya kami tidak sembarangan di dalam menikmati berbagai berkat dan kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal kudus, di tengah pandemik ini Tuhan, teguhkan kami supaya kami semakin giat untuk memberlakukan protokol kesehatan.
Tuhan berkati seluruh proses dan agenda vaksinasi yang sementara dilakukan oleh semua pihak bersama dengan pemerintah. Vaksinasi bagi anak-anak, vaksinasi bagi orang dewasa maupun orang-orang tua. Tuhan berkati seluruh agenda pemerintah dan stakeholder lainnya, supaya pergumulan ini benar-benar berlangsung dengan segala baik. Kami menopang seluruh pergumulan di bidang pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang sebahagian sudah dilakukan dan ada skenario untuk melakukannya di dalam perkenan-Mu, Tuhan. Kuduskan dan mampukan pemerintah kami dan stakeholder lainnya, supaya upaya untuk mencegah pandemi COVID di kota ini, di negeri ini, di provinsi bangsa ini benar-benar dapat dilakukan dengan segala baik, dan pelihara kami Tuhan, supaya kami tidak terjangkiti oleh virus ini. Kami semua sehat-sehat adanya, dan Tuhan menjauhkan virus ini dari dalam seluruh keberadaan hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan Allah yang kekal kudus. Berkati pemerintah kami, berkati semua pihak, baik di lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, lembaga-lembaga sosial, kemasyarakatan, lembaga pendidikan, TNI, Polri, dan semua stakeholder lainnya di dalam masyarakat, dalam berbagai tugas peran dan fungsi untuk pembangunan masyarakat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati para abdi kami, para pimpinan kami di pemerintah, di lembaga-lembaga ini, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam kasih dan rahmat-Mu. Berkati gereja-Mu, ya Tuhan, dalam tugas-tugas menanam dan menyiram di gereja ini. Para pelayan dari tingkat jemaat klasik sampai di sinodal, Tuhan Yesus berkati dan kuduskan para pelayan-Mu dalam tugas-tugas pemberitaan Injil. Berkati majelis pekerja klasis Kota Ambon beserta stafnya dalam seluruh pergumulan pemberitaan Injil di klasis ini. Tuhan mengasihi dan memberkati para pelayan dalam tugas-tugas ke depan. Berkati ibu bapa para pelayan yang bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kebaktian di saat ini Tuhan. Ibu bapa majelis jemaat, tim musik, tim multimedia, singers, kolektan, tim satgas, tuagama, Bapak Ibu yang membacakan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi semua mereka beserta dengan Ibu Pendeta Oke yang mendampingi seluruh pelayan liturgis di kebaktian ini dalam seluruh tanggung jawab dan peran yang dilakukan untuk kelancaran kebaktian kudus-Mu ini Bapa. Kami membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu yang dinaikkan secara pribadi, rumah tangga, dan di tengah-tengah persekutuan ini Bapa. Ada banyak pergumulan Tuhan dengar dan Tuhan sambut seturut kasih dan rahmat-Mu. Kami taruh seluruh pergumulan beriman orang-orang percaya ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan oleh nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah kita selesai. Ibu Bapak dan anak-anak disilahkan duduk untuk berdoa syukur. Selamat malam kepada Ibu Bapak dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dalam hari-hari hidup beriman ini. Shalom.